Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Tiara Isya Salsabila dan partner saya Yolanda Oktaviani akan menjelaskan apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah rangkaian perubahan bentuk unsur-unsur kimia yang melibatkan komponen-komponen biotik dan abiotik dari ekosistem. Daur unsur kimia dalam ekosistem. 1. Proses biologis dan geologis mengubah unsur-unsur kimia dari bentuk organik dan anorganik. Kedua, kecepatan dekomposisi bahan organik menentukan kecepatan pendauran unsur. Dan yang ketiga, pendauran unsur sangat dikendalikan oleh tanaman. Siklus hidrologi. Prosesnya yaitu 1. Penguapan air laut dan air permukaan. Kedua, tumbuhan juga menguapkan air. Ketiga, hasil penguapan menjadi awan jenuh atau awan penyebab hujan. Yang keempat, terjadi hujan. Yang kelima, sebagian kecil air hujan diuapkan kembali. Yang keenam, air hujan yang sampai ke permukaan tanah, sebagian akan meresap ke dalam tanah. Dan sebagian lagi mengisi cekungan, kubangan, dan sisanya lagi mengalir ke permukaan tanah. Lalu yang ketujuh, proses infiltrasi akan menjadikan air mengalir di bawah permukaan tanah. Dan yang kesembilan, sebagian air infiltrasi akan tetap tinggal di dalam tanah bila terdapat banyak hutan. 10. Sisanya lagi akan mengalir secara vertikal akibat gravitasi dan jatuh ke dalam tanah. Dan yang terakhir, pergerakan air tanah yang lambat sekali ke tempat yang lebih rendah, sehingga bila terdapat patahan bumi akan keluar sebagai mata air. Bila bertemu palung sungai akan mengalir bersama surface runoff dan kembali ke proses pertama. Nah teman-teman, ini adalah contoh gambar dari siklus hidrologi atau siklus air. Selanjutnya, keseimbangan ekosistem. 1. Siklus biogeokimia melalui jaring-jaring dan rantai makanan secara alamiah memelihara keseimbangan ekosistem, sehingga ekosistem berada dalam keadaan steady state. Steady state terjamin karena seimbangnya siklus sintesis dan dekomposisi, sedangkan dua siklus itu adalah fungsi komponen biotik ekosistem dengan nilai ekologis masing-masing. Oleh karena itu, biodiversitas ekosistem menjamin stabilitas ekosistem. Perubahan ekosistem. 1. Ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis kedap terhadap tekanan perubahan lingkungan. Akan tetapi, bila tekanan perubahan lingkungan melebihi daya lentingnya, maka gejala deteriorisasi lingkungan tidak dapat terelakkan. 2. Perubahan ekosistem menyerahkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem. Secara biologis, perubahan ekosistem dapat dimonitor melalui analisis struktur ekosistemnya dan analisis fungsi ekosistemnya. Prinsip ekologi perubahan ekosistem. 1. Penambahan komponen baru baik komponen biotik maupun komponen abiotik ke dalam ekosistem dapat menimbulkan perubahan ekosistem. 2. Pembuangan limbah industri, pembuangan limbah domestik, pembuangan pasca panen, penyeberangan pestisida ke lingkungan, erosi, eliminasi gas-gas beracun, dan uap kimia dari buangan pabrik merupakan bentuk penambahan komponen baru ke dalam lingkungan. Perubahan ekosistem menyangkut perubahan struktur dan fungsinya. Perubahan struktur dan fungsi ekosistem adalah konsekuensi dari adanya interaksi dua prinsip ekologi, yaitu prinsip toleransi dan prinsip kompetisi. Sekian penjelasan yang dapat Tiara dan Yolanda jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.